Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh dong tepuk tangannya. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya juga masih sama ya. Puasa nggak sekedar puasa. Ini ibadah berkualitas. Langsung aja kita lanjutkan ya pembahasan kita. Sekarang saya mau nanya sama Habib Muhammad. Habib, Siap. izin Habib. Baik. Gini Bib, selama 30 hari puasa ini Bib, ada nggak ibadah yang sebenarnya bisa kita maksimalin ya, bisa kita kencengin, tapi itu sebenarnya suka kita lupakan gitu ibadahnya. Baik. Apa itu Habib Muhammad? Silakan Siap. Habib. Artinya semua di dalam bulan Ramadan itu ibadah. Semua ibadah di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma biasanya orang itu bangun sahur ngejar sahurnya. Sholat tahajudnya tidak sholat. Padahal itu rakaatain khafifatain. Artinya cuma 2 rakaat yang ringan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun sahur ngantuk-ngantuk makan tidur lagi. Padahal itu kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana orang-orang bisa gampang mungkin di luar daripada bulan Ramadan. Mungkin lebih sulit lah untuk melakukan sholat tahajud. Nah ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan 1 bulan full. Sampai kita terkadang melalaikan 2 rakaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lainnya, baca Quran misalnya. Oh dengan alasan saya sibuk sehingga tidak sempat untuk membaca Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Al-Quran selalu menjadi nomor 2? Dunia selalu menjadi nomor 1 di Ramadan dan di luar daripada bulan Ramadan. Kita ini makanya mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di dalam sejarah kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ibadah di dalam bulan Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Dan Nabi pun mencontohkan ibadah juga di dalam bulan Ramadan dan di luar daripada bulan Ramadan. Dan juga banyak yang kita lalaikan apa di bulan Ramadan? Memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Walaupun cuma air putih, kita tidak punya kurma, kita tidak punya misalnya kopi, kita tidak punya teh misalnya. Nabi sampai mengatakan walaupun cuma air putih saja kita berikan kepada orang yang berbuka puasa. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan Allah akan menciptakan 1 malaikat untuk memintakan ampun buat orang tersebut yang memberikan makan di dalam buka puasa, untuk memintakan ampun buat dia sepanjang bulan Ramadan. Hanya air putih yang kita berikan buat orang bersalah itu 1 orang, 1 malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun. Itu kan ringan banget, tapi kita tinggalkan fadilahnya. Kita buang fadilahnya itu Allah berikan ampunan. Allah menciptakan malaikat untuk memberikan ampunan, memintakan ampun buat kita sepanjang bulan Ramadan. Makanya sampai dikatakan mustahil umat Nabi Muhammad tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu mustahil. Karena begitu besar rahmatnya, begitu besar kasih sayangnya, begitu besar apapun yang kita lakukan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ada enggak yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Ada. Yang tidak menghormati bulan Ramadan. Bahkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan masih meninggalkan sholat di bulan Ramadan. Na'udzubillah, mereka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad. Sama-sama. Tepuk tangannya dong untuk guru kita, Masya Allah. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita ya, jamaah yang ada di rumah ya. Langsung aja yuk, kita masuk lagi ya, siap-siap. Kita masuk lagi ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Tahan dulu ya curhatnya ya. Ini dari jamaah yang ada di rumah. Ngirim ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja ada di belakang saya nih. Coba kita lihat. Nah, Maulana izin untuk menjawab. Begitu bukan juga ikut Ustadz campur Syam dengan ya. masalah rumah tangga ya. Setidak-tidaknya, mohon maaf. Seorang yang tinggal di rumah mertua otomatis ada 2 dapur di situ. Maka siapalah kepala rumah tangga di situ adalah mertuanya jatuhnya. Maka dia harus mengikuti aturan yang ada di rumah tangga mertua tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Ya pindah. Solusinya pindah.
Pindah Karena ya. mau tidak mau engkau numpang jatuhnya di situ. Oke. Dan kenapa istri mendiamkan? Sebenarnya dilema juga antara orang tuanya dengan suaminya. Nah, dilema juga. Sementara ini kan rumah orang tuanya jatuhnya. Nah, maka yang terbaik lebih baik agak jauh. Kalau jauh harum, kalau dekat bau. Benar. Kalau jauh ngangenin. Ngangenin. Kalau dekat suka Kadang suka mengesalkan Ya, sedikit ya. mengesalkan, gitu. Iya. Maka mohon maaf kalau berbicara gimana nih mertua yang seperti ini. Tanpa masuk dalam ranahnya tadi yang menanya. Usus mertua, mohon maaf ya, usus mertua. Ada 3 dosa mertua terhadap menantu. Yang pertama adalah maaf sekali. Ketika mertua itu memaksakan keinginannya terhadap menantunya. Terhadap anak saja nggak boleh, apalagi terhadap menantu. Yang notabene-nya bukan anak kandung kita. Yang kedua, dosa apa mertua? Dosa ketika ikut campur rumah tangga menantunya. Nah kalau ini posisinya yang nanya tadi, karena dia tinggal di rumah mertua. Tuh. Mana mungkin dia tinggal diam. Ya. Yang ketiga, mohon izin. Apa itu? Memandang remeh, memandang rendah, menjelek-jelekan menantu, itu yang tidak boleh. Padahal itu adalah anak kita sendiri juga jatuhnya. Karena anak kita itu karena dia menikahi anak kita. Solusinya kalau bisa pindah ya, dan insya Allah ada rezekinya ya Ustadz ya. Ya, ada Masya Allah. rezekinya. Ustadz Syam gimana Ustadz? Ternyata istrinya tidak mau diajak pindah. Iya. Gimana tuh? Kata istrinya, kamu belum punya rumah, belum mau tinggal di mana saya? Mending saya sama orang tua saya aja dulu. Nah, Iya. kalau begitu suaminya yang pergi dulu. Minta izin kepada mertuanya, saya izin cari nafkah di luar. Minimal kalau nggak kelihatan tuh biasanya lebih dipercaya. Nah, kalau tinggal di situ serba salah. Mau sibuk tapi penghasilan sedikit dibilang percuma kau sibuk penghasilanmu sedikit. Mau nyantai penghasilan banyak dibilang pemalas, subhanallah. Jadi memang tinggal di rumah mertua tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh guru kita, subhanallah. Maka boleh dengan solusi izin keluar rumah untuk cari nafkah, cari kerja. Sesekali aja datang. Ini kan dalam rangka apa? Mendidik juga. Dalam surah An-Nisa ayat 34 itu kan ada tentang hukuman-hukuman nusyuz gitu ya. Karena sudah ada kalimat tadi istri saya menghina saya gitu. Ada nusyuznya di situ. Maka boleh diberikan pelajaran dengan pelajaran-pelajaran nasihat yang indah dari Al-Quran. Nasihat yang indah daripada baginda Nabi SAW. Cuma kita ini laki-laki punya harga diri juga. Maksudnya jangan juga kita bermalas-malasan. Mentang-mentang tinggal di rumah mertua. Akhirnya enak-enakan listrik ada yang bayar. Ya, Ini ada jadi yang santai nyuciin. ya. Jadinya santai. Maka berusahalah untuk menjaga harga diri. Tidak meminta-minta kepada manusia. Dengan cara apa? Mencari nafkah yang halal. Insya Allah ada jalannya itu. Allah nggak mungkin bohong. Yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau menikah itu, kalau fakir maka akan ditambahkan, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Siap, sama-sama, guru-guruku. Sony. Semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya. Masya Allah, barakallah. Ustadz Maulana, izin Ustadz boleh duduk Oh iya, sekarang. siap. Ustadz Syam tetap di sini. Sekarang Habib boleh maju karena ada dari The Custom mau curhat. Ada lagi? Ada lagi. Masya mumpung ada custom. Malu-malu. Silakan ke sini. Ya, Ada ya, mic nggak? ya, Mic ya, mana ya, mic? ya. Mic. Nah, Nih, oke. nih. Silakan. Ke tengah, ke tengah, ke tengah. Tengah. Coba kasih salam dulu, kasih salam dulu. Di sini doang orang mau curhat disorakin. Iya, disorakin sama teman-temannya. Ayo disemangatin dong. Ayo, namanya siapa? Kasih tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz. Saya mau sedikit curhat Ustaz. Ya. Sebenarnya banyak Ustaz, cuma Oh, nanti ya, aja sedikit bilang. aja. Enggak apa-apa. Silakan. Oh ya siap Ustaz. Jadi saya baru aja kehilangan motor Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Motor Scoopy platnya. Nggak usah disebutin. Oh, ya. Nggak usah, Sekalian maksudnya gitu. Mereknya, aduh. Iya. Platnya berapa? Oh, pelatnya siapa Platnya tahu boleh, pencurinya nonton plat- gitu platnya malingnya. boleh, platnya Udah lah, boleh. saya udah ikhlas Ustaz. Oh, Oh, iya, udah iya, nggak usah iya. curhat kalau udah Oh ikhlas. iya, belum sih sebenarnya Ustaz. Iya, iya, Ya, iya. jadi saya mau nanya bagaimana cara menyikapi ketika kita Masih ada durasi, Oh, anunya, iya. kronologinya dulu. Aduh panjang Ustaz. Langsung Panjang. intinya pertanyaannya Ustaz. Jadi bagaimana menyikapi saya itu ketika saya kehilangan barang supaya biar ikhlas gitu. Menerimanya dengan lapang dada. Sebenarnya banyak yang hilang Ustaz, cuman ya itu aja lah. Gimana, Bim? Banyak yang hilang katanya. Dia Bim. banyak kehilangan, Bim. Baik, kalau model-model kayak antum nih sepertinya harus hilang.
Iya. Apanya? Supaya tahu bagaimana rasa ketika sesuatu itu diambil oleh Allah. Oh gitu. Artinya Allah itu mengasih ujian kepada seseorang biar dia sadar, oh tadi waktu punya motor telat terus sholatnya. Mestinya kan punya motor itu ke masjidnya lebih cepat. Malah udah mau qomat sholat Jumat baru datang. Artinya setiap sesuatu diambil positifnya. Oh, kenapa kok punya saya ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, mungkin kekurangan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insya Allah akan diganti dengan roda 4. Amin ya Allah. Kan amin. roda 2, sekarang roda 4. Rodanya doang apa gimana, Bib? Enggak. Jadi artinya dikatakan alhamdulillah ala kulli hal, kata Rasul pertama, ini hebat nih, ini ending ini. Kata Nabi pertama kali orang yang dipanggil ke surga, orang yang sanggup mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan senang atau lagi diuji. Jadi sebuah pas motor hilang ucapkan alhamdulillah. Ustaz Syam, tambahin Ustaz. Tapi ada kalimatnya tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma'ardahuma itu kehilangan daripada putri beliau yang tercinta, beliau langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian menyebut-nyebut hikmahnya. Jadi harus pandai-pandai mengambil hikmah. Kalau orang pandai mengambil hikmah itu, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang pandai mengambil hikmah, subhanallah, ini adalah orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Karena apapun yang terjadi dia pandai mengambil hikmahnya. Setelah mengambil hikmah, Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung sholat 2 rakaat. Kenapa? Ditanya, kenapa engkau sholat wahai sahabat Nabi? Kata beliau, saya melaksanakan perintah Allah, ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah dengan sabar. Sabarnya yang ngucapin innalillah, sabarnya ya berusaha mengambil hikmah, dan juga bis sabri was shalah. Sabar juga ya sholat juga. Sholat 2 rakaatnya adalah memenuhi perintahnya Allah. Dengan begitu Allah bisa gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin, ya Allah, amin. Iya dong, kalau tadi dikatakan kehilangan roda 2 diganti bisa jadi roda 4. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Allah ganti dengan kaki yang sehat. Iya amin, dong. ya Allah, Tadi amin. apalagi dikatakan kehilangan banyak, yang hilang itu bisa jadi memang sudah waktunya untuk diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya bisa lebih banyak lagi, kesehatannya lebih berkah lagi, ya harta Allah. yang disimpan juga lebih berkah lagi. Anggap saja ini adalah memang milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga sehat ya. Insya Allah nanti dapat rodanya 4 ya. Masya Allah. Terima kasih The Custom. Masya Beserta Allah. penumpangnya. Oh iya, serta penumpangnya juga. The Custom terima kasih ya, guru-guru juga terima kasih, jamaah juga terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Custom.